Buat fans garis keras tempe, pasti udah kenyang ya sama pemberitaan soal tempe, terutama awal tahun kemarin pas harga lagi mahal, terus stoknya langka pula. Sekarang sih harga tempe udah back to normal ya. Tapi ada juga istilah mental tempe. Kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud mental tempe? Jadi kalau menurut aku mental tempe itu adalah sebutan buat orang-orang yang mentalnya tuh nggak lemah. Kan tempe tuh lembek ya, jadi kayak baru dibentak dikit jiper atau ya pokoknya yang kayak gitu. Dia kan makanya ada mental baja, berarti itu untuk orang-orang yang kuat. Mental tempe ya? Ya karena dia tempe. Kalau tahu ya jadi mental tahu Mbak. Mental tempe menurut aku mental pengecut. Mungkin ibaratnya sama kayak laki-laki yang gak berani nyatain cintanya ke perempuan. Mental tempe diartikan sebagai mental yang lemah ya guys. Istilah ini mencuat sejak Presiden Soekarno berpidato, tepatnya di masa perjuangan dan era Orde Lama. Tekstur tempe yang dikenal lembek kerap dianalogikan dengan hal-hal negatif seperti cengeng, murahan, dan lemah. Ditambah lagi ada yang namanya tempe semangit atau tempe bosok alias tempe busuk. Kata semangit sendiri diartikan baunya yang menyengat. Bau menyengat ini timbul akibat fermentasi yang waktunya lebih lama dari tempe biasanya. Tapi itu kan dulu ya. Sekarang apa iya tempe masih layak dijadiin simbol kelemahan? Memang sih, harga tempe kalau lagi normal cuma Rp3.000 untuk tempe ukuran kecil. Padahal tempe juga bisa loh tampil outstanding dengan cita rasa internasional. Kita buktiin ya guys. Lokasinya ada di Resto Pasola, Jakarta. Yup, Chef Challenge kali ini bakal melibatkan langsung seorang chef keturunan Australia. Put your hand together for Sean McDougall. Hi guys, I'm Singh from the Pasola restaurant here at the Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place. Thank you very much for joining us today. Today we're going to showcase one of Indonesia's superfood products, tempeh. Alright guys, first things first, bahan-bahannya kudu disiapin dulu. Selain tempe, ada jamur shimeji yang juga ikutan sebagai bahan utama. Sederet bumbu-bumbunya ada yang nggak biasa nih guys. Sebut aja kayak lemon juice sampai madu. Gini nih kalau tempe yang masak orang bule. Alright, rock your day Sean. Untuk menu pertama yang lagi dibikin Chef Sean, namanya tempe scallop with the oyster vinegar emulsion. Namanya susah dong. Baru nyebut aja udah bikin bibir keriting. Tapi sorry nih guys, meskipun judulnya ada scallop-scallopnya, bukan berarti ada scallop beneran ya. Ternyata tempenya dipotong-potong mirip kayak bentuk scallop. Yap, bentuk lingkaran gitu deh. Ngemeng-ngemeng soal tempe, ternyata kandungan protein yang ada di dalam tempe emang juara banget guys. Menurut beberapa penelitian, kandungan protein pada tempe jauh lebih banyak daripada telur dan ayam. Kali ini, tempe yang jadi makanan khas Indonesia collab sama jamur shimeji. Kamu tahu nggak sih kalau jamur shimeji ini punya kandungan vitamin B yang super banyak? Nggak cuma itu guys, jamur shimeji ini juga kaya akan antioksidan. So, dijamin healthy banget. Yang digoreng-goreng bakal lebih mantap dengan racikan saus spesial. Bayangin aja kalau sausnya diracik dari saus tiram, lemon juice, madu, sampai minyak wijen. Premium banget nggak sih? And it's time for plating. Ya, namanya juga tempe rasa bule ya guys. Tampilannya juga wajib ala sultan. Plating ala fine dining dijamin sukses nunjukin betapa mewahnya menu tempe ini. Berkelas abis.
Menu kedua yang bakal dimasak adalah tempe barbecue steak. Mirip sama steak pada umumnya, steak tempe ini juga ada sausnya. Kali ini ingredient sausnya nggak kalah spesial guys, pakai miso. Itu loh fermentasi kacang yang sering dijadiin bumbu pada kuah makanan Jepang. Semua bahan dasar bumbu akan di-mix jadi satu. Racikan saus inilah yang nantinya akan ngegantiin peran barbecue sauce. Terus apa kabar nih sama tempenya? Kali ini tempenya dipotong persegi panjang aja guys. Next, Chef Sean bakal marinasi tempe gorengnya dengan saus miso. Nah, kalau biasanya pesan beef steak harus ada level matangnya, kali ini nggak berlaku saat cooking steak tempe. Semuanya harus well done alias matang paripurna. Nggak pakai lama, and voila! Mirip-mirip kayak menu pertama tadi. Tempenya bakal kolaps lagi sama jamur. Kali ini jamur yang dipakai jenisnya shiitake. Eits, nggak perlu lama-lama untuk masak jamur ini. Soal khasiatnya tetap numero uno. Selain bagus buat imun tubuh, kandungan beta-glukannya bermanfaat banget untuk menangkal sel kanker. Kalau udah gini, tempe udah nggak bisa dibilang sebagai makanan murah meriah ya guys. Levelnya udah jadi menu fine dining. Mewah abis. Lanjut, steak tempe sebagai menu main course siap nih OTW ke perut. Walau judulnya dimasak well done, steak dari tempe ini justru terasa empuk, lembut, dan juicy abis. Beda banget sama steak daging. Kalau daging well done justru rada keras kan teksturnya. Tapi kalau hasil racikan Chef Sean bener-bener well done sih. 2 thumbs up for your chef.